Halo guys, apa kabar? Baik kan? Aku harapin. Oke, jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Kali ini aku ada di dapur, masih ingin memberi sedikit info yang mungkin belum pernah coba-coba untuk memasak nasi tim ayam di rice cooker ya, seperti ini. Ini tadi udah aku cemplungin macam-macam ya. Ada ayam ya, ayam jagung manis, terus ada lagi ini ya, wortel dikit-dikit aja, ada bawang putih 1 siung tadi, ada jahe 3 iris ya, 3 iris jahe, ada lagi garam ya, garam secukupnya, ditambah pala parutan dikit dengan lada. Tinggal kasih air ya. Nasi tim ayam ala-ala organisasi ini karena kreasi sendiri. Untuk membeli airnya tentunya dengan kondisi terbenam ya, semua bahan-bahan ini harus terbenam. Kulit ayam ini aku buat ya untuk menambah ini ya, kekeriannya aja. Jadi untuk bumbunya nggak usah digosok gitu ya, nasi tim ayam. Dan lagi makanan seperti ini makanan sehat ya. Oke, makanan sehat, jangan tinggalkan, coba sekali-sekali bolehlah buat seperti ini. Oke, semua udah masuk ya. Lagi belum ke sneaker ini. Nah, masuk di rice cooker. Selanjutnya tunggu hingga dia matang kurang lebih 25 menit ya, antara 20-25 menit nanti dia udah mulai reaksi matang. Seperti ini dicampur, tentunya menambah selera makan di waktu musim hujan teman ya. Musim hujan kayaknya cocok nih makan seperti ini. Nah ya, kalau udah matang aku tunjukin tentunya. Ini perlu dicampur biar rata. Tambahan ya porsinya untuk mengurangi
dengan proses kematangan yang sempurna tentunya ya, tidak hanya separuh-separuh dari rice cooker yang kita pakai kebetulan merek Miyako. Oke, dari Miyako punya cukup awet, saya pakai udah lama bertahun-tahun, kegunaannya sangat efisien ya. Jadi hampir tiap hari sih melakukan masak nasi ya, terutama di rice cooker merek Miyako ini. Tapi kita mesti rajin-rajin merawat juga sih, tidak hanya memakai saja, dengan perawatan yang cukup simpel sebetulnya untuk perawatan penggunaan rice cooker panci ya. Tidak rumit-rumit, asal pembersihannya baik. Tentunya untuk dipakai selanjutnya bisa memasukkan bahan-bahan makanan dalam keadaan selalu bersih ya. Oke. Mungkin teman-teman juga di rumah memakai panci rice cooker ya. Bisalah untuk merawat juga, jadi nggak asal memakai gitu ya. Setelah penggunaan selesai dipakai gitu kan, harus dibersihin sampai keseluruhan ya, keseluruhannya dibersihin, dari pinggir-pinggirnya mungkin bekas, memang agak lama untuk cara pembersihannya, tapi harus kondisi bersih ya, biar makanan juga nggak pengaruh rasa yang aneh-aneh gitu ya. Pengaruh masakan ini juga karena udara ya di suatu tempat. Jadi juga pengaruh teman, jangan disepelein ya untuk soal perawatan alat memasak ya. Gimana pun kita harus rajin membersihkan gitu loh. Ya, ya untuk kondisi makanan harus selalu keadaan bersih ya, tergantung alat masak juga terkadang ya. Jadi harus tahu seberapa besar kita peduli ke ini ya, khususnya kebutuhan kita makan sehari-hari. Nah, alat-alat yang baik itu sendok maupun peralatan pancinya ya tetap dipantau yang mana yang harus dibersihkan juga. Nah, sambil menunggu ya, nanti hasilnya ini sudah memasuki menit ke ini ya, dari jam 8:30 kurang tadi, kurang 10 ini sudah memasuki ke 20 menitan. Oke. Karena mungkin masakannya butuh proses satu persatu ya, dari daging, terus ada sayuran, bumbu, jadi tercampur dengan rata gitu ya proses di dalam ini, supaya lebih maksimal pencampurannya dibantu dengan alat masak seperti ini. Tentunya untuk menambah rasa yang lain boleh ditambah teman, misalkan telur ya, di telur ceplok, jadi langsung ditaruh gitu ya telurnya, telur setelah dibelah ya tentunya dibuka kulitnya, cemplungin situ satu telur atau dua, nggak apa-apa, taruh di pinggir ya, di pinggirnya, jangan terus dicampur gitu, enggak, taruh aja di pinggir.
Kalau ingin dicampur ya silakan dicampur, bisa menambah kegurian juga sebenarnya. Tapi sebelumnya bisa didadar dulu ya, dikocok telurnya. Telurnya dikocok, kasih garam dikit. Kalau ada bawang putih bubuk dikasih juga sedikit, dikocok, langsung dicemplungin sebelum diproses ya. Campurin di berasnya gitu, nggak apa-apa. Biar tambah kegurian juga lu telur itu memang teman. Nah, mungkin ada yang nambah daging sapi gitu kan, atau udang, ikan-ikanan, udang, ayam, daging sapi dicampur gini ya nggak apa-apa. Nah, itu memang namanya nasi tim ya, ada ikannya, sayur dikit, terlebih juga bumbu rempah ya, jahe terutama. Jahe 2-3 iris itu masukin ya, dengan ukuran tadi beras itu 1 cup ya. 1 cup beras cukup ya untuk pencampuran bumbu-bumbu tadi, tentunya udah ya lumayan sesuai lah ya, bisa diikutin. Kalau teman-teman ingin agak pedas ya, rasanya agak pedas sedikit, tambah jahe ya. Irisan jahe itu bisa 5 atau 6 ya, 6 ya, rasa pedasnya. Jadi ada aroma dari jahe itu ya juga enak. Kasih aja 6 jahe, bawang putih, jangan lupa. Bawang putih 2 siung gitu kan. Kalau teman-teman ingin pedas secara alami ya. Kalau tambah cabai kayaknya kurang pas ya kalau untuk nasi tim yang saya tahu. Jadi jahe dan bawang putih itu rasa aroma pedasnya itu sesuai ya. Aku rasa gitu, sesuai dengan rasa nasi timnya itu, bolehlah untuk pencampuran semacam itu. Misalkan teman-teman ingin nambah lagi mungkin uh, udang ya, yaitu tadi udang atau ikannya itu apa ya, misalkan ikan tenggiri, nggak apa-apa, udang atau udang-udang aja, ikan-ikan tenggiri. Tapi selama ini kalau nasi tim umumnya itu ada daging ya teman ya, daging sapi, ayam, atau daging yang ikan gitu, ikan ya, daging ikan boleh. Ikan dikerok, ikannya aja durinya disisihkan gitu, misalkan ikan yang enak gitu, ikan gurame, atau tapi bumbunya juga disesuaikan lagi. Kalau ikan gurame misalkan ditambah itu ya, kalau menurut saya dikasih bumbu ini, rempahnya ketumbar ya, ketumbar dengan ini kunyit ya, ketumbar, kunyit, kemiri dikit, lalu garam, dihalusin bumbunya ya, jangan dipotong-potong. Ada yang suka dipotong-potong ya, diracang gitu, misalkan kunyit, jahe, daun jeruk gitu kan, supaya ikannya rasanya ndak amis gitu, bolehlah sedikit daun jeruk 2 lembar atau 3 gitu. Tambah lagi kalau kurang daun salam, serai boleh. Seperti nasi kuning gitu ya. Nasi kuning tapi langsung ada ikannya. Nasi kuning tim lain kali ya. Coba aku buat ya nasi kuning tim nasi kuning ya. Bolehlah coba kayak gitu, nggak apa-apa. Untuk variasi makanan supaya nggak bosan ya. Boleh dicoba teman-teman. Cuman yang mungkin nambah-nambah kayak gitu itu ya masih disesuaikan untuk di segi kesehatan. Misalkan terlalu banyak santan, jangan. Santannya yang kental ya, tapi sedikit aja, 1 sendok makan ya, ambil itunya 1 sendok makan, tapi airnya harus terbenam ya, membenami bahan-bahan yang tadi yang sesuai
harus keadaan terbenam, jangan sampai kurang air nanti berasnya keras ya, ikannya mungkin matang duluan, berasnya mentah. Jangan. Jadi kondisi air itu diperhatiin kalau memasak tim ayam ya teman. Ini saya bukan koki sih, bukan, kita hanya belajar gitu ya, cari-cari referensi, cari-cari ya pembelajaran dari orang lain, kita tiru, kita aplikasikan mana yang sesuai dengan kita punya lidah ya. Orang lain rasa ya untuk pengecapan tentunya. Tapi kalau secara umum ada sendiri ya untuk menampilkan masak-memasak, memang mungkin umumnya suka pedas gitu ya, ditambahin mungkin sambal terasi atau sambal bawang, disendiriin gitu untuk memakan nasi tim ayam, ya silakan ya untuk selera pedas. Kalau saya cukup pedasnya dari rempah-rempah ya, dari rempah-rempah terutama jahe, bawang putih. Nah itu bisa kepake untuk masakan nasi tim terutama. Untuk sehari-hari misalkan untuk variasi masakan nasi terutama ya di rice cooker, boleh nggak tambah daun jeruk atau jahe gitu dicemplungin ya. Tapi umumnya di sini orang memakai ini ya, jeruk ya, jeruk pecel diambil airnya gitu supaya nggak cepet basi katanya. Tapi saya selama ini nggak begitu mencoba untuk itu. Hanya saya sering pakai yang ini ya, untuk masak nasi, daun salam, terutama juga daun salam, daun jeruk, serai. Di aromanya enak gitu ya untuk masakan. Oke, kita bisa lihat-lihat di sini untuk mengaduk sebentar. Nah ini udah proses malangannya udah bisa. Nah sudah sebentar lagi, sudah agak tanekan sedikit lagi, sudah mulai mengangkat ya. Untuk naik turunnya ini tandanya kita lihat di sini teman. Oke, biar ini ya prosesnya semakin oke, semakin sempurna. Ada lagi untuk dari uap-uapnya, tentunya penghangatan bahan ya sudah. Nah ini udah ada aromanya di tangan, tadi kena uap, aroma jahe nih yang kecium, aroma jahe ya, memang pakai jahe tadi. Jadi untuk amisnya dari daging ayam itu tentunya ada sendiri ya teman ya, amisnya supaya dia juga keserap sama jahe tentunya ya, keserap sama jahe, jadi dia juga bisa memproses, meresap bumbu-bumbu yang lain juga ke daging maupun nasinya. Tentunya juga kecampuran itu bisa benar-benar kecampur. Oke. Cara kerja untuk rice cooker ini memang ya praktis ya kalau kita ikutin. Waktu memasak untuk meracik tadi, waktu saya gunain 1/4 jam kali ya, 1/4 jam kira-kira. Ditambah proses masaknya ini memakan waktu paling lama 25 menit. Jadi hampir 1 jam untuk nasi tim udah selesai dibuat ya.
nggak perlu lama-lama, masakan yang tentunya simple ya teman, sangat simple. Mungkin untuk anak kos-kosan ya, yang buru-buru misalkan, aduh bingung masak apa ini ya, buat yang kaum perempuan nih bingung kan, mana mikir yang soal mata kuliah di kampus, mana yang di perjalanan mungkin terus kelaparan jangan sampai ya mungkin ya kelaparan, tapi ya namanya kondisi kita nggak bisa memang ya, mudah-mudahan tercapai apa yang dimaui dengan situasi mungkin penghidupan di kos. Tentunya mungkin ini bermanfaat untuk ide memasak yang nggak perlu waktu lama ya. Nah, kita tunggu waktunya ini sesuai dengan bahan ya. Ini nggak ada air di sampingnya, sedikit aja mesti dibuang nih ya, cuci jadi dia selalu bersih untuk dipakai lagi. Nah, jadi menyedot ya airnya untuk bahan-bahan ya. Sebenarnya kalau saya masak nasi doang ya, nasi aja, airnya meluber. Ini memang cara masak dari rice cooker ini kegunaannya di segi kesehatan untuk mengurangi darah gula ya. Jadi airnya itu meluber di sini sampai di sini, di cup ini, di tempat kecil sampai ini airnya keluar. Tapi kalau ada bahan yang kita masukin macam-macam, kepake ya, airnya kepake untuk memproses bahan-bahan yang di luar beras ya, di luar nasi, keproses gitu. Jadi airnya surut nih teman, surut, tinggal uapnya aja yang keluar. Jadi jangka waktunya memasak dengan pencampuran seperti itu ya mau nggak mau menambah waktu ya, menambah waktu dia 5 menitan kalau nggak salah ya, udah jam 25 menit lebih, 25 menit lebih teman, jadi ya setengah jam terus, tapi nanti kematangannya bagus ya, bisa dilihat lagi. Nah, barusan bunyi ya, sudah terangkat, sudah turun ya tomatnya, tanda untuk kematangan. Tunggu sebentar lagi ya, dia sedikit lebih tanek gitu ya, butuh waktu lagi untuk ketanekannya. Oke. Memang pekerjaan apapun butuh kesabaran ya teman, nggak asal-asalan gitu ya. Ini airnya sudah nggak ada ya, udah kosong airnya. Nah, bunyi yang atau suara yang di panci ini masih tentunya ada gelembung-gelembung air ya, bekas-bekasnya dari tetesan ini kan pinggiran, Pak, kita lihat ya. Nah, ini seperti ini teman kematangannya, kita aduk lagi nggak apa-apa. Nah, baru benar-benar matang sempurna, dagingnya sudah empuk, nasinya udah panas ya.
Oke. Nah, bunyinya udah gak kedengeran, teman. Bolehlah kita mulai melepas ya. Stop kontak di stekernya ini. Kita lepas di stop kontak. Oke. Coba dirasa seperti apa. Oke. Nah, ada daging, jagung, ya, wortel, tentunya makanan sehat loh ini. Oke, seperti ini kondisinya, teman. Silakan coba di rumah buat yang bisa dicontoh mungkin ya. Kandungan dari kalsium, karbohidrat ya, terutama makan segini udah kenyang, teman, untuk sarapan ya. Oke, makasih semuanya yang sudah setia menonton. Tentunya jangan bosan-bosan ya untuk tampilan Erna Channel di sini. Selamat mengerjakan segala aktivitas ya ke teman-teman yang ingin meraih cita-cita bersama. Oke, terima kasih. Semangat dari Erna Channel. Selalu sukses untuk kalian semua. Oke, bye.